Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran biologi sel dan molekuler, ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait tentang respirasi sel atau kata lainnya pernafasan sel, ya. Oke. Nah, respirasi sel atau pernafasan yang terjadi di dalam sel ini, baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan, ini terjadi pada organel yang dinamakan mitokondria. Ya, mungkin kalian masih ingat kita pada saat belajar struktur sel itu ada organel yang bernama mitokondria. Nah, di mitokondria ini tempat berlangsungnya respirasi atau pernafasan sel. Ya, oke. Nah, organel ini mempunyai ciri khas, dia mempunyai DNA. DNA-nya bentuknya bulat atau sirkuler. Jadi bentuk bulat atau sirkuler ini tidak dimiliki oleh organel yang lainnya, hanya ada di mitokondria, ya, kalau di dalam sel hewan atau sel tumbuhan. Nah, ini struktur mitokondria. Jadi mitokondria itu terdiri dari dua membran, ada membran dalam, ada membran luar. Kemudian tadi yang sebelumnya saya sampaikan, di dalam mitokondria ada yang namanya DNA, deoksiribosa nukleasid, yang bentuknya sirkuler. Ya, di mana DNA itu terletak itu ada di bagian yang bernama matriks yang berwarna biru, ya. Oke. Nah, di bagian yang bernama matriks itu nanti akan terjadi yang namanya respirasi sel. Makanya di situ karena respirasi sel itu ujungnya akan menghasilkan energi berupa ATP, ada bintik-bintik yang berwarna putih, itu partikel ATP hasil sintesis hasil sintesis dari respirasi sel, ya. Kemudian di situ ada kayak semacam pelekukan-pelekukan dari matriks bagian luarnya, itu disebut kristai, ya, seperti itu. Kemudian kalau ada yang bulat-bulat yang seperti warna kuning, merah, itu disebut dengan granul, ya. Nah, di mitokondria ini juga ada yang namanya ribosom, ya, tapi itu sedikit, tidak seperti di luar organel atau tepatnya di sitoplasma. Oke, makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai kegiatan apapun, termasuk kita belajar, termasuk kita tidur pun itu perlu energi, ya. Energi ini bisa diperoleh dari makanan, ya, makanannya yang kita konsumsi, kalau itu manusia kitanya, ya. Nah, di dalam makanan itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, itu yang utamanya. Nah, bagaimana makanan ini menghasilkan energi? Ya, dari yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, ya, ini prosesnya namanya respirasi atau pernafasan sel. Jadi makanan yang dikonsumsi itu bisa diubah menjadi energi melalui respirasi sel, ya. Nah, respirasi sel itu ada dua. Ada yang respirasi atau pernafasan sel itu memerlukan oksigen, itu dinamakan respirasi aerob. Ada juga respirasi yang tidak memerlukan oksigen, itu disebut dengan respirasi anaerob, ya. Nah, respirasi aerob yang memerlukan oksigen prosesnya seperti ini, ya. Ini contohnya ada struktur glukosa C6H12O6, ya. Karena dia memerlukan oksigen, ya, jadi reaksinya ditambah oksigen, ya. Kemudian hasilnya ini jadi hasil respirasi aerobnya itu berupa CO2 plus H2O yang dikeluarkan setelah proses respirasi aerob, dan tentunya energi, ya. Nah, respirasi aerob ini terdiri dari ada yang namanya katabolisme glukosa, ada metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Nah, di sini ada istilah katabolisme, yaitu disebutnya dalam metabolisme itu pemecahan, ya, pemecahan glukosa. Ya, kalau kita sebelumnya belajar terkait tentang fotosintesis itu disebutnya anabolisme, ya, jadi itu pembentukan, ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas itu terkait tentang katabolisme glukosa.
Ya, ini merupakan proses katabolisme tadi itu pemecahan ya, pemecahan gula atau yang dicontohkan di sini itu glukosa gulanya ya. Karbohidrat adalah bentuk sumber makanan yang dimetabolisme dengan cara ini ya, dengan cara katabolisme. Tempat terjadinya itu di sitoplasma kalau di dalam sel ya, terjadi di sitoplasma dan di mitokondria ya, tadi organel yang sebelumnya kita bahas. Jadi katabolisme glukosa ini ada dua jenis ya, ada aerob yang perlu oksigen dan anaerob ya, tidak perlu oksigen ya, itu katabolisme glukosa. Tahapannya ada 3. Kalau ini yang 3 tahapan itu kalau ada oksigen atau disebutnya respirasi secara aerobik. Oke. Yang pertama itu yang disebut dengan glikolisis, yang kedua disebut oksidasi pirufat, ya, yang ketiga disebut siklus Krebs. Nah, di luar 3 tahapan ini itu ada yang namanya transfer elektron. Tadi kita bahas. Nah, tahapan yang pertama di katabolisme glukosa itu ada yang namanya glikolisis. Ya, tempat terjadinya itu di sitoplasma atau di luar organel. Ya. Proses yang terjadi di glikolisis itu mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Ya, itu yang utamanya, merubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Dan nanti di proses glikolisis ini akan menghasilkan molekul NADH ya, ada 2, dan molekul ATP ada 2 ya, sebagai sumber energi ya. Oke, jadi hasilnya ada 3 ya di glikolisis ini. Yang pertama asam pirufat 2 molekul, ada ATP 2 molekul, dan NADH 2 molekul. Oke, tahapan berikutnya disebut dengan oksidasi pirufat. Nah, oksidasi pirufat ini terjadi di organel yang bernama mitokondria. Oke. Asam pirufat hasil dari proses glikolisis akan masuk ke dalam oksidasi pirufat, masuk ke dalam mitokondria ya. Nanti asam pirufat itu dirubah ya menjadi asetil CoA ya. Nah, selain asetil CoA itu di oksidasi pirufat ini akan menghasilkan 2 molekul NADH juga ya, dan CO2 ya. Jadi di oksidasi pirufat itu apa yang terjadi ya, 2 asam pirufat menjadi asetil CoA ya, dimana selain asetil CoA yang dihasilkan di proses ini dihasilkan juga NADH dan CO2. Oke, asetil CoA yang terbentuk di tahapan oksidasi pirufat itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadi di mitokondria juga ya. Apa yang terjadi di siklus Krebs itu mengubah asetil CoA menjadi molekul NADH plus molekul FADH2 dan molekul ATP. Ya, jadi di sini di siklus Krebs ini ya nanti akan dihasilkan molekul NADH ya sebanyak 6 molekul NADH, kemudian ada molekul FADH2 itu sebanyak 2 molekul ya. Kemudian ada ATP 2 molekul. Ya, selain itu ini dikeluarkan juga CO2 di sini. Nah, di luar 3 tahapan yang utama tadi ada yang namanya rantai transfer elektron. Elektron dari siklus Krebs kemudian melewati protein-protein membran mitokondria ya. Hasil akhir dari reaksi berantai ini adalah molekul ATP. Jadi di transfer elektron ini ya, NADH yang dihasilkan di tahapan sebelumnya dan FADH yang dihasilkan di tahapan siklus Krebs itu akan dikonversi menjadi energi berupa ATP ya, dimana di transfer elektron itu 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 itu sama dengan 2 ATP. Oke, ini proses katabolisme glukosa overview-nya. Jadi tadi di proses yang namanya glikolisis ya terjadi yang namanya perubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Di situ akan dihasilkan ATP 2 molekul, kemudian ada NADH 2 molekul. Di mana nanti NADH itu dirubah menjadi
ATP di transfer elektron. Tadi diingat 1 NADH sama dengan 3 ATP. Jadi 2 NADH nanti akan dikonversi menjadi 6 ATP. Oke. Kemudian pirufat, oksidasi pirufat itu tadi terjadi di mitokondria. Apa yang terjadi di situ, 2 asam pirufat dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, di proses ini itu dihasilkan 2 NADH ya, yang nanti akan dikonversi menjadi 6 ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan itu masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu mengubah asetil-CoA menjadi ATP ya. Kemudian menghasilkan 6 molekul NADH yang akan dikonversi menjadi 18 ATP. Kemudian ada 2 molekul FADH2 ya. Ya, itu akan yang akan dikonversi menjadi 4 ATP. Jadi total ATP itu sebenarnya totalnya ini bukan 36 ya, totalnya itu 38 ATP. Tapi di sini disebutkan itu ada yang di sebelah kiri ya, proses glikolisis ya. Itu ada yang tolong diperhatikan, sebelah kiri ada proses glikolisis itu. Nah, proses glikolisis itu terjadi simultan ya, terus menerus ya. Nah, proses glikolisis itu di awal proses glikolisis itu memerlukan energi berupa ATP. Energi yang dibutuhkan itu ada 2 molekul. Nah, jadi 36 ini dikurangi 2 molekul yang dipakai dalam proses glikolisis. Nah, totalnya jadi sebenarnya ada 38 ATP. Nah, ini kalau yang tadi 38 ya seperti ini ya, sama ya. Ini contoh yang lain ya, perhitungannya sama. Nah, tadi itu terkait tentang respirasi aerob yang memerlukan oksigen ya. Nah, bagaimana yang disebut dengan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen? Jadi misalnya di dalam tubuh kita bila tidak terdapat oksigen, apakah masih bisa menghasilkan energi berupa ATP? Ya, tentu masih bisa ya, lewat jalur yang namanya respirasi anaerob ya. Nah, anaerob karena tidak memerlukan oksigen ini masuk ke dalam jalurnya disebut juga yang namanya fermentasi ya. Jadi fermentasi ini salah satu contoh dari respirasi anaerob. Terdapat 2 jenis fermentasi ya, ada yang disebut dengan fermentasi alkohol, ada yang disebut dengan fermentasi asam laktat. Yang pertama itu disebut dengan fermentasi alkohol. Jadi pada fermentasi ini ya, 2 asam pirufat ya dari hasil glikolisis ya akan diubah menjadi etanol atau disebut dengan etil alkohol. Jadi prosesnya sama, glikolisis itu glukosa dirubah menjadi 2 asam pirufat. Kemudian di glikolisis ini akan menghasilkan energi berupa ATP, totalnya ada 2 ATP ya. Oke. Kemudian 2 asam pirufat tidak masuk ke dalam oksidasi pirufat karena ini tidak ada oksigen. Makanya dia masuk ke dalam jalur respirasi anaerob. Ya, jadi 2 asam pirufat akan dirubah menjadi 2 asetaldehid. Kemudian 2 asetaldehid ini akan dikonversi menjadi etanol atau etil alkohol. Ya. Jadi hasil dari fermentasi alkohol ini menghasilkan etanol, kemudian menghasilkan energi, itu totalnya ada 2 ATP. Di proses ini dihasilkan juga 2 NADH, tapi 2 NADH itu tidak dikonversi menjadi ATP karena tidak ada oksigen, maka transfer elektron pun tidak terjadi. Nah, berikutnya ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini proses glikosisnya sama, glukosa dirubah menjadi 2 asam pirufat. Tapi 2 asam pirufat nanti akan dikonversi menjadi asam laktat karena tidak ada oksigen. Ya. Nah, hasil akhirnya dari fermentasi asam laktat ini ya 2 asam laktat, kemudian energi berupa ATP itu ada 2 molekul. Itu terkait tentang gula ya atau glukosa. Itu hubungannya dengan karbohidrat. Nah, sekarang bagaimana metabolisme protein untuk menghasilkan energi? Jadi energi itu tidak selalu dari karbohidrat ya, tapi dari protein pun bisa.
Jadi protein itu suatu bentuk polimer, sesuatu yang kompleks. Jadi protein ya dipecah terlebih dahulu menjadi asam-asam amino yang melewati proses pencernaan makanan, ya, melibatkan secara mekanik dan secara kimiawi, ya. Jadi secara kimiawi itu ada enzim-enzim yang berkaitan dengan katabolisme protein. Kemudian ada juga misalnya nitrogen, ya, kemudian akan dipecah menjadi asam amino. Yaitu prosesnya kalau nitrogen dipecah menjadi asam amino itu disebut dengan deaminasi. Nanti asam amino yang hasil dari pemecahan protein tersebut itu akan masuk, ya, ke dalam jalur yang namanya siklus Krebs, ya. Ada juga sebagian yang masuk ke dalam jalur glikolisis, tapi ya terbanyak itu langsung masuk ke dalam jalur siklus Krebs. Nah, bagaimana terkait tentang metabolisme lemak untuk menghasilkan energi? Jadi lemak pun merupakan salah satu sumber energi, ya. Jadi lemak itu nanti akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Ini lewat pencernaan makanan juga, ya, melibatkan enzim-enzim yang berhubungan dengan pencernaan lemak, ya. Oke, jadi hasilnya asam lemak dan gliserol. Jadi lemak itu sesuatu yang kompleks yang sederhananya disebut asam lemak dan gliserol. Nanti di mana asam lemak itu kemudian dikatalis dengan enzim membentuk asetil-CoA. Ya, jadi nanti asam lemak dirubah menjadi asetil-CoA, yaitu prosesnya disebut beta oksidasi. Nanti asetil-CoA-nya nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat yang bagian polisakarida, karbohidrat, ya contohnya gula, glukosa. Ya, tadi prosesnya sebelumnya ada yang namanya glikolisis, kemudian ada oksidasi pirufat, kemudian ada siklus Krebs. Itu yang utamanya, ya. Nah, respirasi secara oksidatif atau perlu oksigen itu ada di bagian oksidasi pirufat, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, protein tadi yang bentuk kompleks kemudian dicerna menjadi asam amino, ya. Nah, asam aminonya itu akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs. Sedangkan tadi yang lemak pun sama, ya, lemak yang dihidrolisis atau dipecah menjadi asam lemak, nanti asam lemaknya melalui proses beta oksidasi, ya, ada enzim di situ akan dirubah menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA-nya akan masuk ke dalam siklus Krebs juga. Nah, seperti itu. Jadi di sini digambarkan kalau misalnya energi itu dihasilkan tidak hanya dari makanan berupa karbohidrat, tapi bisa dari lemak, bisa juga dari protein, ya, seperti itu. Baik, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.